293 Naungan Jiwaku. Ya. Ajar Tuhanku Yesus Juru Selamat, kasih-Nya padaku, naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Jiwaku terlindungi gunung batu di dalam dunia yang kelam. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Baik kedua. Ajar Tuhanku Yesus Juru Selamat, diangkatnya tanggunganku. Aku ditegakkan sekokoh karang, padaku kekuatan baru. Jiwaku terlindungi gunung batu di dalam dunia yang kelam. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Baik tempat di dalam kemuliaan anak Allah, di awanku kan tertemu dengan para saleh di surga kelak. Kasih-Nya akan ku seru. Jiwaku terlindungi gunung batu di dalam dunia yang kelam. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Salam Maranatha. Haleluya, amin. Semangat memuji Tuhan, sukacita harus selalu meliputi sanctify, orang-orang yang telah dikuduskan. Kita ini orang kudus karena di Alkitab dibilang ketika Paulus setiap kali surat penggembalaan dia bilang kepada orang-orang kudus di Korintus. Orang-orang kudus itu yaitu orang bukan karena kita tidak pernah ada dosa, tapi kita ketika bertobat saat itu kita dikuduskan oleh darah yang tidak pernah ada dosa. Itu pengertian orang kudus. Jadi oleh karena darah yang tidak pernah ada dosa Yesus Kristus itu kita dikuduskan. Nah sejak itu kita mulai hidup sesuai dengan yang dia suruh, harus hidup di dalam kekudusan. Kalau kita suka bohong, berhenti berbohong. Kalau kita suka tipu, kan dibilang di Alkitab, di dalam Kristus yang lama, yang penuh tipu itu sudah berlalu, yang baru telah datang, kita tidak tipu lagi. Itu pengertian di dalam Kristus. Kita harus pahami dengan sejelas-jelasnya supaya kita tidak hanya dikatakan seperti saya bilang, bangsa Indonesia ini sangat menyedihkan. Hanya hidup di dalam slogan. Tahu itu slogan? Slogan itu kayak kita bilang di sini, terkutuklah. Contohnya, siapa yang tidak masih Tuhan terkutuklah ya, Maranatha. Tapi hanya di ucapan dan dia tidak pernah mengasihi Tuhan. Itu contoh. Jadi saya baca ini, saya
mengerti tapi saya tidak melaksanakan. Mengasihi Tuhan artinya kita betul-betul harus setiap hal yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Nah itu yang kalau bangsa sini kita Indonesia ini bilang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi bagi orang-orang yang tertentu hukum itu tidak berlaku. Itu dibilang slogan. Itu dibilang tadi di Roma 12 ayat 9 itu kasih pura-pura. Kasih pura-pura. Tuhan menuntut hendaklah kamu saling mengasihi, kasih jangan pura-pura, tidak boleh munafik. Ya. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Daniel 1. Daniel itu sudah Yehezkiel. Kita perlu hafal Yehezkiel, Daniel, baru setelah Daniel, Hosea. Jadi sehingga kita cari, kita langsung dapat tempatnya di mana. Daniel 1. Daniel 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Kita seperti biasa, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita biasakan menghormati firman Tuhan. Daniel 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Saya akan mulai dengan yang pertama, pasal pertama, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di Istana Babilonia. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berpakaian baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan lisan dan bahasa orang Kasdi. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanan, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau rajaku yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Bersama-sama 3.
Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Silakan duduk, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa di surga, karena pada hari ini kami bisa kembali berkumpul. Kau memberikan kesehatan, dan kiranya pertemuan kami ini membawa sukacita sebagai anak-anak yang telah Engkau selamatkan, tidak memikirkan hal-hal yang membuat kami berduka. Semuanya kami sampaikan kepadamu ketika kami dalam keadaan lelah, dalam keadaan sesak, apapun yang menimpa. Pada saat kami berkumpul, kami datang kepadamu Bapa di surga. Engkau Bapa kami menyampaikan semua keluhan kami, dan kami berharap kasih setiamu menyertai kami, kasih yang benar di dalam Tuhan Yesus, sehingga kami merasa damai dan sejahtera, aman dalam pikiran dan akal kami, memuji-muji Engkau pada hari ini. Berkati semua jemaat yang hadir ini. Ada yang belum datang. Saya teringat seorang teman saya yang saya lihat tidak ada di sini, saudara Sekia. Apa yang terjadi dengan dia? Tidak ada berita ya Tuhan. Padahal dia perlu kami hadirkan di sini. Tolong kalau dia sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Oleh iman, taruh di pikirannya, Engkau Tuhan tempat segala sumber segala kesembuhan. Tidak ada yang mustahil. Kami belajar untuk mengalami kehadiran di dalam sakit maupun dalam senang, sehingga kami betul-betul hidup di dalam damai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Omong-omong sih, saya nggak buka HP sih. Si Jesse sakit ya. Siapa yang tahu dia? Lagi pergi ke rumah orang tuanya, pamit. Di mana? Oh, sebenarnya dia harus hadir di sini. Baik, karena dia penting. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel, kisah Daniel ini sangat menarik karena dia masih muda, sekitar antara 18-20 tahun. Tapi pada masa-masa muda yang seharusnya dia memperoleh suasana yang menyenangkan, tiba-tiba mereka harus menjadi tawanan. Pemuda-pemuda Yahudi, saya ambil istilah Yahudi karena itu memang mereka punya identitas Jews. Pemuda-pemuda Yahudi menjadi tawanan, dibawa oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan mereka tinggal di Babylon, yang sekarang Babylon itu Irak. Sampai sekarang masih ada bekas-bekas peninggalan dari kerajaan Babylon. Raja memberikan perintah kepada pegawainya, harus kumpul anak-anak Yahudi yang muda-muda, yang berasal dari keturunan raja, yang memiliki pengetahuan yang baik. Raja perintahkan mereka harus dididik bahasa dan pengetahuan bangsa Kasdim untuk bekerja di istana raja. Saya teringat waktu Musa masih kecil sampai dia besar, dia dididik oleh pengetahuan hikmat dari kerajaan Firaun. Nah, sekarang Daniel dan teman-temannya, mereka dipilih. Ada 3 temannya di situ, Yahudi yang lain, pemuda, masih muda, sangat muda mereka. Mereka itu Hanaya, Misael, dan Asaria. Tapi ketika mereka dididik, nama mereka diganti. Ya itu wajar karena mereka mau dididik, seperti dicuci otak. Mereka mesti memperoleh hikmat dari bangsa Kasdim. Jadi harus mereka dirubah semuanya. Jadi Daniel diganti menjadi Belsasar, Hanaya Sadrak, Misael menjadi Mesak, Asaria menjadi Abednego. Nah, jadi menjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Ingat itu, Sadrak, Mesak, Abednego. SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel
pada masa dia berada di sana, dia menjadi pegawai tinggi selama pemerintahan Nebukadnezar. Pemerintahan berikutnya Nabonidus, Belsasar, Cyrus dan Darius, 4 kerajaan Babilonia dan Medo Persia. Medo Persia ini pertama-tama kalau dari mimpi Nebukadnezar ada patung Babylon itu Nebukadnezar sendiri dari emas, kemudian turun kepada Medo Persia, pecah menjadi Medo Persia, dan kemudian turun lagi emas, perak, baru apa yang di sini saya lupa ya. Tembaga. Terima kasih nih. Saya harus kadang-kadang emas, perak, tembaga itu bangsa Yunani. Kenapa Alkitab diterjemahkan dengan bahasa Yunani? Karena pada masa Alexander yang dikatakan agung itu, dia menguasai hampir seluruh Timur Tengah sampai ke Mesir, sampai ke India, dan dia mempunyai satu visi yang sangat luar biasa, bahwa dia ingin semua yang dia kuasai itu harus berbahasa Yunani. Nah, pada saat itulah Alkitab ditulis. Sama dengan kalau bicara bahasa Inggris, supaya orang semua bicara bahasa Inggris bisa saling kenal walaupun di dunia mana. Jadi pada masa itu orang berbicara bahasa Yunani pada masanya dia. Saudara-saudara sekalian, sangat menarik kita mempelajari Daniel. Saya harap ini karena ini pemuda yang ada di sini perlu belajar. Namun bagi orang tua pun, kita kan pernah masa muda, perlu belajar kenapa dia berhasil. Ya, ini mereka berada di tempat pembuangan, mereka dianggap sebagai tahanan-tahanan. Jadi, namun ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari Daniel. Daniel memiliki pendirian kuat, sangat kuat. Pemuda ini taat melakukan ketetapan Tuhan. Ia berketetapan, ya. Sehingga di ayat 8 kita bisa baca di situ. Di ayat 8 dia katakan apa di situ? Ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dia tidak mau, walaupun fasilitas mewah di kerajaan demikian boleh dinikmati, tapi dia no. Saya harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Tuhan saya, Yehova. Saya harus ikut dia. Apa yang dia suruh itu yang jadi memperlihatkan kepada kita sebagai contoh. Dimanapun kita berada, jangan sekali, kadang-kadang kita kalau datang ke tempat pesta mewah, kita melihat makanan di situ, kita hajar aja semuanya. Contoh, Daniel tidak begitu. No. Sama dengan Jimmy Elliot. Jimmy Elliot juga pemuda. Ketika dia berketetapan menyerahkan diri kepada Tuhan, dia pemuda mahasiswa yang brilian, jago olahraga, gulat dia gulat, Jimmy Elliot. Tapi dia mulai berpikir, dia mulai bilang, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan sejak dia di kampus itu makanannya normal dalam pengertian mewah untuk orang Indonesia, ya, ada segala macam ini. Tapi dia bilang no, ketika mereka antri makan, kemudian mereka perhatikan dia makannya gitu-gitu aja ya, hanya salad, tidak ada ambil hotdog, McDonald's, macam itu. Terus mereka berpikir ada apa dengan dia berketetapan, karena dia nanti akan mempunyai kerinduan pergi ke Amazon. Amazon itu hutan. Kalimantan masih Kalimantan juga termasuk hutan yang banyak binatang dan lain. Tapi di Amazon itu semua itu binatang yang sangat berbahaya, termasuk orang-orang Indian yang pemakan mangsa manusia. Nah, mereka anak-anak muda ini ketika mereka berketetapan, mereka tidak mau terlibat sehingga kesehatan mereka terjamin, dan Tuhan menghormati itu. Walaupun di tempat-tempat banyak orang begitu banyak makanan, no, saya tidak mau. Biarkan saya. Ada satu hal yang sangat menarik sini. Pengawas mereka khawatir jangan-jangan
karena makan sayur aja dia drop, jadi kurus. Tapi Daniel memiliki satu kepastian, no, my Lord, ya, my God, Tuhan saya. Dia penuh percaya bahwa ketika dia menghormati firman Tuhan, dia yakin dia Tuhan akan memelihara dia. Itu Daniel. Nah, dan dia jadi pemimpin di antara ketiga teman, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Jadi dia tidak menikmati fasilitas. Satu malam, ini cerita sangat indah ya, dan banyak jatuh bangunnya Daniel ya. Nebukadnezar tidak bisa tidur, gelisah dia. Orang kalau mimpi dan dia menggelisahkan pikiran, tapi dia lupa mimpi, jadi bingung. Saya berapa malam lalu saya tiba-tiba mimpi apa-apa, kepala saya hampir mau rasa pecah karena itu mimpi bisa menekan perasaan. Jadi dalam keadaan tidur pun kita, setelah kita bangun rasa, Nah ini raja. Dia bingung apa mimpinya, gelisah, nggak bisa tidur, dia lupa mimpinya. Ada yang begitu, ada kadang-kadang. Tapi kalau kita mulai urut sana, kita akan mimpi tadi malam ini. Tapi dia lupa, sehingga dikumpulkan orang-orang pintar di Babylon itu. Mereka itu dikatakan sebagai ahli-ahli jampi, ahli sihir, dan lain-lain sebagainya. Itu diperkirakan itulah orang Majus dari timur datang pada masa Daniel. Orang Majus ini mendengar kesaksian Daniel sehingga mereka ahli bintang, mereka pergi ke Bethlehem. Jadi diperkirakan orang Majus itu berasal dari Babylon. Ya. Nebukadnezar menuntut, kasih tahu itu mimpi, kasih tahu. Kalian kan pinter, jago, ahli-ahli kan bijaksana, kasih tahu. Saya ingin tahu. Namun kalau kamu tidak kasih tahu itu, hukuman sudah kami siapkan. Kamu akan dipenggal, rumah-rumah kamu akan dirobohkan menjadi puing. Mana mungkin? Dia sendiri nggak tahu, dia suruh orang lain mesti cari tahu mimpinya. Tapi dia menuntut, dan mereka bilang mereka itu orang-orang bijaksana. Orang-orang pandai ini tidak sanggup. Mereka bilang hanya dewa yang bisa bikin. Hanya ingat, hanya dewa. Belakangan Daniel akan jawab, hanya dewa yang bisa, seorang pun di muka bumi ini yang bisa memberitahukan mimpi itu. Ya dong. Ya mungkin kalau dia ahli sesuatu yang tentang mistik kali bisa, tapi saya nggak yakin. Kecuali dewa yang bisa. Pada akhirnya dikeluarkanlah. Ya, kita perlu baca di ayat 11. Di ayat 11 itu dikatakan, kemudian berkatalah, tunggu. Salah. Oh ya, ini di ayat 2, di pasal 2 ya. Para Kasim itu menjawab raja, tidak, pasal 2 ayat 10, tidak seorang pun di muka bumi ini yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal demikian dari seorang berilmu atau seorang jampi-jampi atau seorang kastin. Jadi mereka membela diri bahwa tidak ada orang yang seperti ini yang selama ini, bahkan raja yang sebelum-sebelumnya pun tidak pernah ada. Tapi sudah dikeluarkan, dia sudah tetapkan, nah kalau kalian tidak bisa bangun tidak apa-apa ya. Nah, tapi kalian berarti akan dihabisin begitu. Dihabisin. Mendengar ancaman, Daniel pun kan ada di sekitar istana. Dia dididik, jadi ada di sekitar istana. Setelah dia dengar perintah itu, ancaman itu, Daniel memberanikan diri. Ini Daniel loh, masih muda. Bagaimana dia bisa memberanikan diri? Kecuali dia tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, nanti di belakang dia kasih tahu, pasti akan mendukung dia. Karena satu hal, dia punya keyakinan, saya menghormati Tuhanku, tidak mungkin dia tidak membela saya untuk menguraikan itu mimpi. Kurang lebih ada di dalam pikirannya. Jadi dia memberanikan diri, dia bilang, tunggu, jangan membinasakan orang-orang
Sebab kalau raja membinasakan orang Kasdim, termasuk Daniel yang sedang dididik menjadi orang ahli, jadi dia pun akan dibunuh. Tunggu Aryok, tunggu. Kasih saya kesempatan. Oke, Aryok, oke. Silakan 1-2 hari. Apa yang akan dilakukan? Dia tidak langsung berpikir bagaimana ya, tapi dia panggil teman-teman sekerjanya dengan dia. Ayo kita ada masalah. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Masalah yang kita hadapi. Kalau tidak, kita mau akan dihabisin. Mari kita bersatu. Sadrak, Mesak, Abednego bersatu, dan mereka berdoa bersama-sama. Namun doa itu juga bukan hanya untuk menyelamatkan mereka. Dia berdoa juga untuk orang-orang yang lain yang mau dibinasakan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Di pasal 1 ayat 20 ya. Di pasal 1 ayat 20. Oh ya, pasal 2 ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria, teman-teman Daniel. 17 ya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenal rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana yang lain di Babel. Mereka memohon berempat, mereka memohon bersatu hati ya. Daniel bersatu hati dengan teman-temannya. Mari kita berkumpul, kita minta pertolongan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Kita melihat langsung, dan ternyata ya, rahasia itu diungkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat yang ke-20, berkatalah dengan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita langsung pusing, tidak tahu mau kemana, orang mentegur, emosi dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak Daniel. Dan ketika mereka datang, Tuhan menghormati mereka dan dia jawab. Dia di ayat 21 bilang, dia itu doa. Dari ayat 20 sampai 20 dia itu doa. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Ini Daniel yang muda ini. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang mencikapkan hal-hal yang tidak terduga, yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal-hal yang dipersoalkan raja. Luar biasa, luar biasa. Jadi setelah dia dijawab, bukan langsung dia berhura-hura, dia berlutut, dia panggil teman-temannya, mari kita menaikkan syukur dan kita minta ini Allah yang nenek moyang yang kita puji, yang kita percaya dulu, mereka itu punya Allah yang hidup. Kepadanya lah mereka berdoa dan mengucap syukur. Singkat kata, bertemulah Daniel, dipertemukan dengan raja. Aryok bawa dia kepada raja. Pak Aryok, bawakan saya kepada raja, dan dipertemukan. Penampilan Daniel yang seperti orang kita Indonesia bilang apa ya, imut-imut ya, kalau masih muda, 17 kali Yusuf ya. Nebukadnezar melihat ini orang ini muda ini, sanggup nggak dia ini? Coba sekarang kalau di antara kita kayak John ini terus bilang, saya bisa, Pak saya bisa uraikan mimpinya. Saya berpikir, John, tahun apa John? Atau coba punya sihir-sihir, bisa nggak? Ada satu teman saya itu Ibu Rina Solihin, dia bilang pada waktu dia belum kenal Yesus, 20 tahun lalu saya bertemu dia. Sekarang dia jadi apologet bersama suaminya di Bandung. Dia bilang ketika dia belum kenal Yesus, lagi mencari-cari identitas, orang tawarkan dia macam-macam hal, karena dia buka restoran, jadi mesti supaya rame. Akhirnya setiap malam orang-orang itu datang ke tempatnya dia, memberikan tawaran macam-macam, dan
pada satu waktu mereka punya syarat, siapin makanan di meja panjang. Dia siapin. Jadi salah sama dia bilang, mana orangnya datang? Tidak ada orang datang. Tunggu-tunggunya. Terus yang suruh siapkan datang, itu kepalanya. Mana orangnya? Itu mereka lagi makan. Tidak ada orang sih. Ini dia cerita apa yang dialami. Setelah itu dia masuk, keluar lagi, tuh makanan habis, tinggal tidak tersisa, tinggal tulang-tulang, padahal nggak ada orang. Nah itulah mistik-mistik ya, dia bilang itu. Ketika dia bikin kesaksian, ketika dia kenal Yesus, menyerahkan hidup pada Yesus, 20 tahun dia berjuang, bergumul untuk kenal Yesus dan benar. Sekarang dia jadi apologet luar biasa. Orang Padang, suami istri, orang Padang, Muslim, keturunan Muslim, makanya heboh. Dan dia bilang, saya bukan Muslim, saya bukan Muslim abal-abal, saya bukan Kristen abal-abal. Tapi ketika saya tahu Yesus adalah juru selamat yang disalib dan mati untuk dosa saya, maka saya tahu itulah juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Saya ambil. Nah, jadi ketika dia lihat mereka, dia bilang, oh situ ada makan, nggak ada orang. Setelah dia kenal Yesus, hilang dari pasaran itu tuh orang-orang segala yang seperti itu. Tidak ada lagi mereka yang datang sama dia. Dan restorannya tetap jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan ini anak begini mana bisa? Dia ragu. Dan dia bertanya, apakah engkau sanggup? Sanggupkah engkau, John? Kalau sama Presiden Jokowi tadi, John, ini sanggup nggak mengatasi masalah ekonomi ini atau COVID? Masih muda, masih begini, bisa nggak? Saya tidak bisa. Nah, nanti kita dengar jawabannya. Nah, Daniel mengatakan, nah, di ayat selanjutnya dia mengatakan, ini di ayat 20 berapa ini? 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang dinyatakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tapi dia meninggikan Tuhan, dia bilang apa? Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepadaku, kepada tuanku raja Nebukadnezar, apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang, ya, hari-hari akan datang, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur. Inilah dia baru dia ceritakan semua. Ya. Tapi kalau kita membahas tentang mimpinya itu panjang, karena itu bisa tentang. Jadi ada Allah di surga yang bisa melakukan, dan Daniel uraikan satu persatu. Nebukadnezar bengong melihatnya, sumpah luar biasa. Penampilan sebuah patung besar, itu rahasia yang dia lihat, dia udah lupa. Ada patung besar, dia punya kepala dari emas. Nah itulah raja, dijelasin. Kita ambil sedikit. Itu kepalanya dari emas, itu raja. Kamu tuanku raja yang memimpin Babel yang luar biasa besar ini sampai menjadi luar biasa hebat begini. Di bawahnya itu emas, apa tadi, perak ya? Perak itu Media Persia. Artinya setelah tuanku raja, ada kerajaannya akan timbul pecah menjadi Media Persia, Irak sama Iran waktu itu. Jadi pecah. Dari situ kemudian timbul lagi satu kerajaan emas, perak, tembaga, Yunani yang saya sebutkan tadi. Dia bisa uraikan demikian jelas. Cuma kita tidak akan ke sana karena itu kan panjang. Hanya kita mengatakan bahwa betapa raja melihat dengan terkaget-kaget seorang anak muda yang kelihatannya masih dalam pendidikan hikmat Babylon, tapi dia sudah bisa mengungkapkan. Dia bilang di langit ada raja, ada seorang yang Allah Tuanku, Allahku yang sanggup menjelaskan itu. Itu dikatakan di ayat tadi. Kita sudah baca bersama-sama. Ya. Dia bilang bahwa dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan apa yang ada di terang.
Bapak Ibu saudara sekalian, di pasal 47, akibat pernyataan Daniel, raja yang tidak kenal Allah, dia mengatakan apa di sana? Ya. Lalu sujudlah dari 26. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Raja kira ini Daniel dewa, sebab itu ahli-ahli kasdim kan bilang hanya dewa yang bisa. Nah sekarang Daniel bisa ngomongnya, dia kira ini dewa ini. Tapi apa ini? Berkatalah raja kepada Daniel, lanjut, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang apa dibilang? Mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkanlah dengan banyak pemberian yang besar, dibuatnya menjadi penguasa di seluruh rakyat, di seluruh Babel. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Ini seorang tawanan dari Yerusalem, Yahudi, dibenci. Dari sisi Daniel, coba Anda bayangkan kalau saudara masuk penjara atau saudara ditawan, masih adakah harapan hidup dalam pengertian ada masa depan? Belum tahu kapan, berapa lama saya akan di sana. Tetapi ketika kita pelajari dari halnya Daniel, karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka dari gelap terbitlah terang. Dari hal yang tidak mungkin terjadi, dari hal yang dia ini, yang pertama ketika dia di sana, karena dia begitu setia kepada Tuhan, dia dapat beasiswa. Dia akan dikasih beasiswa selama 3 tahun. Kalau sekarang itu D3 untuk dididik. Padahal kan dia tidak berharap, hanya dia tetap setia walaupun dia di dalam tahanan, dia tetap setia dan Tuhan memberikan jalan keluar sama dia. Tuhan memberikan jalan. Itu yang terjadi dengan Daniel. Bapak Ibu saudara sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari Daniel ini, ya, walaupun dia sebagai tahanan, dia tidak merasa kecil hati, bersuram diri, karena dia yakin Allah yang dengan jawaban kepada Nebukadnezar, berarti dia sudah memiliki pengetahuan kerohanian yang sangat kuat. Di surga ada Allah, berarti walaupun dia tidak sampai menjadi pemimpin di sana, dia tahu dia akan dipimpin Tuhan. Ada Allah yang akan memimpin dia kapan apa yang terjadi ke depan. Kita suka nyanyi I don't know about tomorrow, ya lagu itu. Bahwa I don't know about tomorrow, dia bilang many sing about tomorrow. I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds. Jadi banyak hal yang kita tidak paham besok, tapi kita tahu ada Allah, ada Yesus yang pegang tangan. Itu yang Daniel bikin. Dan kita berharap itu pun anak-anak muda. Bukan hanya anak muda, kita pun pernah muda dan sekarang sudah tua, kita harus tetap bersandar seperti itu. Tuhan buka jalan, beasiswa dia dapat, ya. Tapi itu bukan berarti jalan mulus. Tiba-tiba datang ancaman yang lain lagi, ya, yang akan terjadi kemudian nanti. Itu terlalu panjang sampai pasal 3 sampai pasal 4. Sampai di sini aja dulu kita berbicara. Doa Daniel dijawab. Kenapa doa Daniel? Kalau kita baca di Matius 18 ayat 19 apa dia bilang? 2-3 orang berkumpul sepakat. Apa yang dibilang di situ? Tuhan jawab. Itu yang dilakukan Daniel. Pelajaran yang bisa kita dapati dari sini, ya, mengalami. Kita harus mengalami. Kalau kita sakit, jangan kita mengeluh. Kita sakit, kita harus berdua berkumpul. Saya sering dengan ibu, kalau sakit, walaupun tidak dijawab, ya itulah pergumulan yang Tuhan berikan supaya kita lebih dekat dengan Dia. Dan kalau satu waktu Dia jawab, itulah doa yang dijawab atas iman yang Dia berikan kepada kita. Apa yang terjadi akhirnya? Daniel diberikan jabatan, tidak tanggung-tanggung. Ya. Di situ dikatakan apa ya? Saya nggak catat lagi. Ya. Oh, di 49, Raja atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja.
Di situ dikatakan, ya, di situ dikatakan dia mendapat jabatan di teks King James Chief of Governors. Governor sekarang itu gubernur. Jadi kalau bilang Chief of Governors itu sebenarnya kalau Chief of Governors itu pemimpin dari seluruh gubernur-gubernur Indonesia siapa? Presiden. Tapi di sini dikatakan dia orang yang kedua, sama dengan Yusuf ketika dia diangkat menjadi diangkat jabatannya, dia tidak ada yang boleh melawan engkau dan hanya kuasa saya yang di atas sana. Selain itu engkau yang berkuasa di seluruh Mesir ini. Jadi orang kedua, Chief of Governor, dia kayak wakil presiden lah. Cuma sini wakil presiden kan tidak berdaya dalam soal kepemimpinan. Jadi dia di Chief of Governor, jadi dia menguasai semua. Ada berapa provinsi di waktu di Kerajaan Babel. Kita belajar apa dari sini? Kita belajar apa yang Tuhan bilang. Setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan punya kuasa. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kalau kita harus mengalami hal-hal yang supranatural. Kalau dalam keadaan sakit, kita tidak perlu orang lain, kita yang sendiri. Dari mana kita tahu itu? Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak akan mendapatkan itu. Dikatakan di Yosua 1. Apa dikatakan itu? Coba salah satu jawab. Yosua 1 ayat 8. Ya. Hendaklah perkataanku ini, renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Supaya engkau berhasil dan hidupmu beruntung. Renungkan siang dan malam. Tidak mungkin Yosua bisa berhasil kalau dia tidak renungkan itu. Tidak mungkin kita bisa mendapat jawaban bahwa Tuhan sembuhkan penyakit saya kalau kita jarang-jarang berdoa, membaca Alkitab, jarang bertemu di dalam jemaat, ya. Jangan menjauhkan diri dari persatuan-persatuan jemaat seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Sampai apa? Menjelang kedatangan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Kalau kita tidak aktif kepada Tuhan dengan bertemu satu dengan lain, dan kemudian kita merenungkan firman itu minimal kalau hamba Tuhan lain sampai 5-6 jam. Cobalah 10 menit. Naikkan 15 menit. Kalau sudah terbiasa, tiba-tiba Anda tidak rasa itu 1 jam. Lihat jam, sudah 12. Sudah 1 malam ini. Kadang-kadang terbangun jam 12. Tiba-tiba sudah jam 2. Pernah saya bisa 3-4 jam. Tidak berpikir dulu siapa yang bisa begitu. Ternyata kalau kita belajar bisa terjadi. Itu Daniel. Dan dari situ kita harus belajar. Dan akibat dari kehidupan Daniel, Nebukadnezar memuliakan Allah. Ini yang saya bilang, dari kita punya penampilan. Kadang-kadang tidak perlu kita menginjil di dalam rumah, di keluarga, dimanapun. Kadang-kadang dengan penampilan. Orang hanya lihat penampilan. Kita bisa bicara Injil, tapi penampilan kita tidak sesuai dengan Injil, karakter. Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar? Nggak akan ada yang dengar. Nah, Daniel, akibat dia punya penampilan yang tadinya dianggap remeh, Raja Nebukadnezar mengangkat dia menjadi orang kedua di Babylon. Kira-kira pelajaran ini bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Ini masih 5 menit lagi. Sebenarnya ini untuk Jeki, dan kita mau berdoa karena hari ini ada baptisan untuk Jeki. Dia telah menyerahkan hidupnya. Saya tidak terlalu serius pada waktu itu ketika Pak Morris bilang dia mau berhenti dari kerja. Bukan tidak serius apa, maksudnya ya santai aja, karena kan tidak perlu kita kaget. Tapi kenyataannya memang dia bilang dia mau berhenti. Dan saya mau belajar pendidikan Alkitab. Dia datang di sini bersama saya dari hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Dia bawa buku, bolpen dan segala, dan dia bawa beberapa pertanyaan. Dari situ kelihatan seseorang yang serius. Kalau orang yang tidak bilang mau tapi tidak bawa apa-apa, itu bukan orang yang betul. Dia bawa semua, dia siapkan. Besoknya kita pulang, dia bilang, besok jam berapa lagi Pak? Kita bertemu. Tiba-tiba dia sakit. Hari ini sebenarnya saya ingin dia ada, tapi nggak apa-apa, dia tidak ada. Jadi apa yang kita mesti tentang baptisan, ya.
Mungkin kepada yang tidak, yang walaupun dia tidak ada ya, kita boleh sedikit 5 menit, masih ada waktu 15. Apakah baptisan untuk diri saya? Pertanyaan ini yang perlu kita jawab ya. Baptisan itu kepada siapa yang sudah secara pribadi menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini yang pertama. Tidak mungkin seorang dibaptis kalau dia tidak mengaku Yesus juru selamat. Dia bertobat, menyerahkan hidup. Jadi bukan seenaknya kita. Pengertian menyerahkan hidup, setiap ada kegiatan dalam jemaat dia harus hadir. Ini pengertian baptisan, penyerahan total, karena dia telah melepaskan kita dari neraka. Oleh sebab itu saya harus dibaptis sebagai tanda iman saya di depan jemaat. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ada ayat-ayatnya sih, cuma kita karena dia tidak ada di sini, atau kita buka Kisah Rasul 8 ayat 37. Kalau seseorang bisa baca dengan cepat, Kisah Rasul 8 ayat 37 dikatakan, sahut Filipus, jika Tuhan percaya, dari ayat 36 dikatakan situ, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air, lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika dibaptis? Filipus jawab, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi ada pengakuan percaya kepada Yesus anak Allah. Anak Allah itu berarti yang datang dari Allah. Dialah juru selamat. Dan akibat jawaban sida-sida itu, baru si Filipus membaptis. Demikian juga dengan kita di sini. Kalau kita bikin pengakuan bahwa saya sudah percaya, bertobat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan bakalan terjadi pembaptisan. Itu sangat penting. Baru ada, kenapa harus dibaptis? Karena Kristus perintahkan ketika di Matius berapa itu? Pergilah kamu, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan apa dia bilang situ? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan Yesus yang perintahkan. Jadi tidak ada alasan, oh ya yang penting kan kita begini begitu, nggak ada begitu. Dulu saya dibaptis percik, tapi ketika saya kenal kebenaran, tidak ada, oh ya saya udah baptis dulu, kok nggak perlu baptis. No. Tuhan tuntut, Tuhan kasih contoh. Dia selam, orang bilang, wah Yesus aja selam. Nah dia gimana? Dia selam untuk memikul tanggung jawab dosa dunia. Dia mati, itu tanda dia mati untuk memikul dosa manusia akibat dosa itu tersalib. Tapi kita menjadi satu dengan Tuhan di dalam kematian, keluar dari air, menjadi satu dengan Tuhan, keluar dari air, bersih dari dosa, bersekutu dengan Tuhan, kemudian berkumpul dengan jemaat. Itu pengertiannya. Nah, karena dia tidak di sini ya, saya pikir bagaimana ya? Apakah kita bertemu? Nanti aja sebentar kita ngobrol. Kira itu yang perlu kita paham tentang baptisan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jam 4 kita akan berkumpul dan berjalan dari sini jam 4 menuju ke Palmera, terjadi pembaptisan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami rindu semua yang hadir di sini, mengingat waktu sangat dekat, mengingat perubahan dunia demikian cepat. Kami memiliki kerinduan ya Tuhan, agar selalu bersama-sama taat melakukan perintah, sehingga pelajaran yang kami dapatkan dari Daniel kami mengalami juga ya Tuhan. Apakah kami sakit? Kalau kami berserah penuh kepadamu, kalau kami menghormati firman sesuai dengan yang kami baca, dengar dari kisah Daniel, Engkau juga meninggikan dan menghormati mereka bersama teman-teman. Tuhan,
saudara Jeki. Dia telah menyerahkan hidupnya, ambil keputusan, dan mulai hari ini setelah dia dibaptis, dia akan ikuti pendidikan. Tuntun anak ini Tuhan, supaya dia bisa menjadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan karena hanya hayalan, ini firman-Mu ya. Ketika seorang menyerahkan hidup taat kepada firman, ke depan Engkau akan menyertai, membuka jalan, menuntun, sehingga sesuai dengan Yosua 1:8 hidupnya akan beruntung dan masa depannya berhasil. Itu yang Kau janjikan, sehingga kami berdoa khusus untuk Jeki ya Tuhan. Jadikanlah dia alat-Mu menjadi besar di dalam jemaat ini, tapi juga di Indonesia ini, bahkan di luar dari tempat kami ini, memuliakan Engkau Tuhan. Ini yang kami doakan bersama-sama jemaat. Demikian juga dengan teman-teman kami yang ada di sini. Ada John, ada Rizal. Tuhan, Engkau juga tahu masa depan mereka ada di tangan-Mu, bukan di tangan mereka. Ketika mereka menyerahkan penuh kepada-Mu, tidak ada yang mustahil terjadi. Bukan hanya sekedar menjadi seperti sekarang. Kau akan melakukan sesuatu yang besar bagi mereka Tuhan. Itu keyakinan hamba yang kami doakan terus pada mereka. Kami berdoa juga pada yang sakit, pada Ibu Nyoto yang sakit. Engkau menyatakan kalau kami sungguh-sungguh saling melakukan ampuni satu dan yang lain, sesama suami dan istri, Engkau akan menyembuhkan. Rasul-rasul ketika mereka lemah iman, mereka meminta kepada-Mu, Tuhan Yesus, tambahkan iman, dan Engkau berikan, menambahkan iman, sehingga ketika mereka pergi menginjili, mereka diberikan kekuatan dan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kami butuh iman ditambahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi, di dalam jemaat. Kami berdoa untuk Kalista yang telah ada di sini. Kewajiban tanggung jawab kami semua. Anak ini bertumbuh sejak kecil di dalam firman-Mu ya, bernyanyi, menaikkan puji-pujian, sehingga melalui firman Roh Kudus akan menggerakkan hati dan pikiran, sehingga dia memperoleh mendapatkan keselamatan. Bapa di surga, keluarga jemaat seutuhnya, kami doakan semua yang ada di sini, suami istri, berkati kami semua Tuhan. Segala rencana kami, rencana Pak Nyoto yang ingin masuk pendidikan, melengkapi diri untuk memulai misi penginjilan, misi di daerah, berkati ya Tuhan. Kerinduan yang tulus ini tidak mungkin Engkau membiarkan, pasti Engkau akan berikan jalan. Apapun yang dia butuhkan, semua Tuhan yang akan menyertai. Berikan kami semua sukacita melalui firman yang kami dengar dan baca tiap hari. Walaupun dunia ini goncang dengan virus yang macam-macam yang tumbuh beranak, dengan berbagai hal yang lain, gempa bumi dan lain-lain, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah menjanjikan akan menjemput kami, melepaskan dari segala pergumulan hidup. Dan kami percaya, harapan inilah yang membuat kami tetap semangat untuk bertemu, berkumpul bersama-sama, sampai Engkau datang menjemput kami. Kami mohon ampun segala dosa dan salah kami. Setiap hari kami melakukan kesalahan di hadapan, emosional kami, tersinggung kami, dan sebagainya. Tolonglah supaya kami bisa hidup mencapai hidup di dalam kekudusan sampai Engkau datang menjemput menjadi kudus yang sempurna. Inilah doa kami. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Lili. Tuhan juga di sini kami mendoakan David tidak hadir bersama istrinya. Tetap kami harus mendoakan kepada mereka yang pernah hadir. Apa yang terjadi ya Tuhan? Kalau mereka sakit,
Kami mohon Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka masih ragu-ragu, berikan kepastian. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tidak ada di tempat lain. Gereja tidak bisa menyelamatkan. Pengajaran yang Tuhan berikan, dasar-dasar tanpa Kristus, itulah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Berdoa kepada bangsa kami, orang-orang yang teraniaya di dalam bangsa kami, yang berdoa untuk pemindahan IKN ya Tuhan. Oh, kami warga negara berkepentingan di dalamnya. Kami ingin agar supaya memang bersatu hati bersama orang-orang di dalam iman yang sama, agar supaya Ahok, kami tidak ikut dalam politik, tapi dia adalah satu-satunya yang tepat, jujur, dan terbuka. Tidak ada yang lain. Inilah yang kau lakukan pada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kiranya Tuhan mendengar seruan doa dari semua orang yang memohon permohonan ini. Muhammad Kaceh yang di dalam penjara, jangan biarkan dia mati ya Tuhan, supaya kemuliaan-Mu nyata di Indonesia ini seperti yang Kau nyatakan kepada Firaun. Sebab kalau sampai terjadi sesuatu demi nama Yesus Kristus, kami berdoa berhari-hari setiap hari agar Tuhan melepaskan dia dari penyakit. Ketika kami berdoa dan memohon seperti Musa, meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, Engkau akan menjawab. Demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, biarkan dia tetap hidup. Dan sejak awal Engkau membiarkan dia hidup, walaupun dia lemah, dihajar, dianiaya, orang menginginkan dia mati. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan dia. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam kasih setiap Tuhan Yesus diselamatkan. Amin. 421 damai anugerah Tuhan. Di hatiku ada lagu gembira dan sangat merdu. Berkali-kali ku seru, damai anugerah Tuhan, damai, 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 damai yang mengherankan, ya damai yang amat permai, damai anugerah Tuhan. Dua, Kristus yang tersalib memberi perdamaian dalam hati, landasan berkat ilahi, damai anugerah Tuhan, damai, damai, damai yang mengherankan, ya damai yang amat permai, damai anugerah Tuhan. Baik, ketiga, ku hidup di dalam Yesus, dekat pada sisinya terus, ku dapat karena ditebus, damai anugerah Tuhan.